ada di. Oh, halo Pak Mahdi. Halo. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kamu ngapain ini? Ini, Jam-jam Pak. segini kok kayaknya baca buku gitu. Ya, Apa? soalnya suka baca buku sih Pak. Terus kebetulan lagi baca Pengantar Ilmu Ekonomi, bukunya Pak Ari yang baru rilis. Wah, Pak Ari baru rilis buku? Iya, Wah, baru ini loh Pak. hebat sekali beliau itu ya. Iya, bukunya bagus sih Pak. Aku baca baru sampai makro mikroekonomi gitu. Wah, udah ngomongin makro mikro, emang mahasiswa sekarang juga gimana kondisi ekonomi mereka itu gitu loh, pandemi begini gitu, secara ekonominya nurun gitu atau Iya. sampai kemudian mereka puasa Senin Kamis nggak itu kira-kira tuh? Ya kalau kita lihat sekarang sih ya Pak, kayaknya ya beberapa mahasiswa pasti terdampak lah Pak. Soalnya kan pandemi kan buat bikin beberapa orang tua juga jadi terhenti kan pekerjaannya. Oh. Kalau aku denger ya ada tuh yang sampai uang sakunya dipotong, puasa Senin Kamis, terus ngirit masak segala macem. Iya ya, kok kayak seperti zaman-zaman dulu ya, sedih ya kita ya. Iya bener-bener Pak. Berarti nunggu Pak Ari nih? Iya kita nunggu Pak Ari dong Pak, kan biar Wah. bisa ngobrol-ngobrol lebih nih Pak. Apalagi Pak Ari kan pakarnya gitu di Iya ekonomi. juga ya, yang orang hebat beliau itu, nggak sia-sia jauh-jauh ke Inggris sana ya. Iya gak sia-sia jadi dosen di IUMB apalagi. Wow, keren banget Pak Ari itu. Hai, yang Pak. ditunggu datang. Apa kabar, Sehat, bro? Apa kabar, Bro? Waduh, keren ini. Lagi apa ini? Lagi baca bukunya Pak Ari dong, baru keluar bukunya kan Pak Ari. Keren ya? Keren dong, keren banget sih Pak Ari. Apa nih Pak Ari? Katanya rilis buku terus, rilis Oh, buku iya, rilis. terus. Wah, keren banget. Sampai Andi ini nih fokus banget bacanya gitu. Emang buku apa sih itu Pak Ari? Ya, sederhananya buku ini asal muasalnya sih karena saya melihat buku-buku referensi yang tentang apa yang bisa dibaca oleh anak HI itu kan masih terbatas, terutama Oh, tentang begitu. ilmu ekonomi gitu ya. Jadi kebanyakan buku-buku yang di luar sana itu dipakai atau dihasilkan oleh dosen-dosen orang-orang ekonomi gitu. Sekarang kan kita juga butuh satu buku yang memang bisa dipakai oleh anak-anak HI, itu sih dasarnya. Wah. Di pegangan buku anak Berarti sudut pandangnya HI terhadap ekonomi, bukan ekonomi Iya, terhadap HI ya? Iya, karena saya sendiri mengajar mata kuliah politik perdagangan investasi dan di sini diskusi tentang ekonomi, politik itu ada. Nah, dalam pengantar ilmu ekonomi inilah yang jadi dasar untuk membahas ke tahap selanjutnya Ini kayak nganterin gitu ya? Iya, jadi konsep-konsep dasarnya seperti apa? Apa sih ekonomi? Apa sih apa namanya? Ya, keywords atau kata-kata kunci atau apa? Ya, dasar lah ya tentang apa yang dipelajari oleh anak HI itu sih sebenarnya. Wah, keren sekali. Terus ini gimana nih? Tadi udah baca-baca gitu. Gimana pandangan ini terhadap buku Pak Ari nih? Keren nggak? Atau Keren sih, kemudian Pak. apa nih? Soalnya kan benar kata Pak Ari gitu, kalau misalkan buku-buku pengantar ilmu ekonomi buat anak HI itu jarang banget ditemuin di Indo gitu. Jadi dengan Pak Ari ngerilis buku ini, apalagi Pak Ari juga ngajar di mata kuliah politik perdagangan investasi itu jadi nambah, khususnya aku kan ngambil juga konsentrasi MNC kan Pak. Jadi tuh bener-bener ngebuka apa ya, wawasan baru tentang si ekonomi di dunia internasional tuh gimana. Karena kalau aku baca buku pengantar ilmu ekonomi itu kebanyakan lebih buat anak-anak yang ngambil ekonomi bisnis, ekonomi, jadi kayak kurang relate. Nah, yang ditulis Pak Ari tuh relate banget buat anak HI. Oh, gitu. berarti kalau selama ini konsep dari ekonomi itu lebih banyak di Fakultas Ilmu Ekonomi, Iya, benar-benar, Pak. manajemen, Benar. dan akuntansi macam-macam. Tapi kalau ini dari perspektif HI bicaranya lebih ke makro dong berarti. Iya. Lebih ke makro, betul. betul. Karena dalam makroekonomi itu sendiri kan kita kan bukan kan ada di sini saya jelaskan ada mikro, ada makro. Mikro kan cuma belajar soal apa ekonomi dalam perspektif rumah tangga aja. Iya, betul. Rumah, scare. Jadi apa resources ya, sumber daya yang terbatas ini kita bicara dari perspektif HI, artinya belajar dari perspektif ekonomi makro. Kita belajar tentang perdagangan internasional, multilevel perusahaan multinasional. Nah, itu yang coba disampaikan dalam buku itu gitu loh. Apa sih multinasional, terus apa sih isu-isu yang penting, itu yang kita pengen sampaikan ke apa mahasiswa melalui buku ini biar jadi bisa pegangan mereka. Berarti sih itu ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro, terus kemudian kalau kita lihat mungkin dalam HI ekonomi makro lebih mendominasi, ekonomi mikro mungkin sebagai supplier makro begitu. Tapi sekarang gimana nih Pak Ari, konsep dasar ekonomi kita ini
arah ke klasik, modern, atau gimana nih berdasarkan para pemikir-pemikir ekonom terdahulu itu? Oke, kalau di sini saya jelaskan ya beberapa pendekatan ya beberapa. Jadi ada ekonomi klasik, terus neoklasik gitu kan, terus ada beberapa pendekatan Marxis misalnya. Itu ada beberapa pendekatan dan ini juga di mata kuliah yang lanjut, yang mata kuliah pilihan umum konsentrasi itu juga saya jelaskan lebih detail lagi sebenarnya. Cuma di sini karena kan namanya pengantar, saya jelaskan sedikit apa sih neoklasik itu, apa sih klasik itu, gitu, apa sih dasar-dasar pemikirannya. Nah ini nanti yang akan banyak dipelajari oleh mahasiswa ketika mereka di semester-semester selanjutnya. Ini sekedar pengantar saja. Berarti lebih ke arah deskriptif ya bukunya terkait dengan konsep sejarah yang mendahului sampai kemudian zaman sekarang. Kalau Dini gimana, Din? Kalau melihat buku Pak Ari ini gitu, apa setelah baca paham langsung atau masih bertanya-tanya atau bagaimana dilihatnya? Kalau aku sejauh ini sih baca bukunya, cara gaya penulisan Pak Ari tuh mudah ya dipahami buat anak-anak zaman sekarang gitu. Karena kan biasanya kalau buku pengantar tuh textbook banget, terus bahasanya berbelit-belit. Wah, muter-muter ya? Iya, muter-muter kayak bahasa orang tua yang susah. Bahasa planet. Iya, bahasa planet. Iya, biasanya aku tuh baca tuh ngantuk gitu loh, Pak. Tapi kalau baca bukunya Pak Ari tuh bisa ngebayangin gitu kayak mikro tuh ternyata dari rumah tangga kayak gini gitu. Kalau dari makro tuh ada dari kebijakan luar negerinya, terus ekonomi internasional kayak gimana tuh bener-bener bahasanya tuh kayak dengerin Pak Ari ngejelasin di kelas gitu. Jadi berarti terbayang-bayang Pak Ari kita baca. Pak Ari, betul bisa sih. Ya memang ada model supply and demand dalam perspektif makro. Tapi kalau HI kan supply and demand dalam perspektif makro, kita bicara soal faktor internasional berdampak terhadap lokal gitu kan. Makanya kayak perang Rusia Ukraina berdampak terhadap perdagangan, terhadap ekspor impor, itu yang menjadi penting ini bahas dalam. Kalau dari bahasa Dini tadi sebenarnya buku ini nggak kayak zaman dulu. Saya dulu itu kalau malam nggak bisa tidur, baca buku, nanti tidur dengan sendirinya. Biasanya gitu sih, Pak. Bener itu kayak. Berarti ini bahasanya mudah dicerna, mahasiswa kemudian bisa baca sekali udah paham dan udah ngerti. Namanya juga pengantar. Berarti nggak salah, berarti apa yang diinginkan oleh Mas Ari yang diserap oleh Dini berarti frekuensinya sama. Gitu ya. Alhamdulillah kalau itu bermanfaat ya untuk mahasiswa ya, karena memang tujuannya itu memberikan pengantar, memberikan informasi awal ya sebelum mereka belajar yang lebih kompleks ya tentang ekonomi. Ya, kalau ngomongin ekonomi makro ada dua kubu sebenarnya sekarang yang lagi kuat-kuatnya begitu. Di kanan itu ada liberal kapitalis, di kiri kemudian ada sosialis yang agak-agak komunis gitu. Nah, kita lihatnya ada Amerika sama kemudian Inggris, beberapa negara Eropa itu sangat liberal kapitalis, sedangkan di sini ada Cina yang ke dalam dia terlihat sosialis, sedangkan keluar dia sangat liberalis. Itu gimana menurut Pak Ari itu berdasarkan buku ini kan mendeskripsikan secara singkat, tapi kan pasti Pak Ari juga bisa menjelaskan sebenarnya ini fenomena apa yang seperti ini. Ya kalau dari saya, perspektif saya pribadi kan ini namanya kita bicara negara, banyak aktor ya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang negara itu ya namanya negara kan punya kepentingan toh. Dan kepentingan ini ya kita bisa lihat dari kebijakan-kebijakan dia. Karena negara itu tidak hanya saya percaya negara itu tidak hanya menganut satu ideologi gitu loh. Ya kadang-kadang dia harus kapitalis, kadang-kadang sosialis. Jadi nggak ada satu negara pun yang dia tuh konsisten. Konsisten. Iya, tergantung kepentingannya bisa diraih dengan cara apa. Nah, kalau dia harus meraih itu dengan cara yang tadi kapitalis itu ya udah kapitalis. Tapi kadang-kadang juga sosialis kan, tergantung dengan siapa dia bicara, bagaimana kepentingannya bisa dicapai. Kira-kira begitu kalau dari pendapat saya pribadi ya. Nah, kalau Dini gimana, Din, melihat kondisi-kondisi seperti sekarang ini, Cina kemudian menjadi ekonomi dunia yang kapasitas perdagangan investasinya itu luar biasa, termasuk di negara kita ini. Dini setelah baca buku ini melihatnya bagaimana nih? Seharusnya kita bergerak kemana? Apakah model Cina begitu, atau kita bergerak ke model Amerika, atau kemudian kita buat sendiri aja Pak? Perspektif apa gitu?
Kalau saya lihat sih setuju ya sama Pak Ari, kalau misalkan sebuah negara itu tuh nggak bisa selalu sosialis aja tuh nggak bisa, atau selalu liberalis tuh nggak bisa. Nah itu tuh yang lagi dicoba dilakukan oleh Cina gitu. Kalau misalkan emang dia secara ke dalam tuh kan komunis ya, tapi emang secara keluar tuh dia liberalis, dan dari perspektif dia itu apalagi dengan ngasih program BRI itu ngasih pinjaman ke negara-negara lain, ternyata ekonomi Cina tuh tambah membludak gitu, lebih gede daripada Amerika. Sebenarnya kita bisa berada di tengah-tengah gitu, bisa mencontoh dari kedua negara itu Indonesia tuh harus seperti apa gitu. Karena kan kalau terlalu Amerika juga nggak bisa nih, karena mungkin ada berbeda, apalagi secara pendapatan kan Indonesia jauh gitu. Mungkin bisa juga meniru dari perspektif Cina gitu. Kalau misalkan cobalah kita memberi mungkin bukan pinjaman ya, karena kan Indonesia belum senegara segede itu gitu, tapi mungkin bisa berdiplomasi secara ekonomi gitu. Ada pertukaran barang di dalamnya, jadi Indonesia pun juga bisa menguatkan perekonomiannya gitu, Pak. Keren sekali Andin ini. Baru baca bukunya Pak Ari udah analisisnya begitu gitu. Tambah buku Padahal ini yang baru lain. pengantar. Baru pengantar ini. Belum cerita soal politiknya. belum ada. Cerita politiknya udah jadi politisi semua barangkali. Amin ini Pak, amin sih. Iya bisa jadi. Tapi begini Pak Ari, orang kemudian menilai, berasumsi bahwa HI itu sangat dekat dengan ilmu politik begitu. Padahal sebenarnya lulusan HI pun harus paham dengan dunia ekonomi begitu. Sebenarnya dari buku ini pun Pak Ari ingin menjelaskan anak HI juga harus aware gitu ya dengan dunia ekonomi begitu. Iya. Tapi pertanyaan besarnya adalah sebenarnya porsi Pak Ari bicara ini berarti 100% ke ekonomi atau ada unsur politiknya sebenarnya dalam buku ini? Kalau saya ya dari buku ini masih lebih banyak ke ekonominya, belum ke politik. Ya. Nanti kan ya namanya suplemen pengantar ya, karena di semester 1 kan anak-anak kan juga belajar tentang pengantar ilmu politik gitu loh. Jadi porsinya ini kita bicara ekonomi dulu deh. Bagaimana barang itu beredar gitu kan. Bagaimana kebijakan itu dibuat gitu kan. Bahwa ya sama sih seperti dasar mikro itu sama dengan dasar yang makro juga, karena kita bicara tentang sumber daya yang terbatas, bagaimana dialokasikan. Tapi kita belum ngomong nih bahwa aktor punya kepentingan, dia punya kekuasaan, bagaimana dia mengalokasikan sumber-sumber daya ini sesuai dengan kepentingan. Belum. Baru itu aja, baru sekedar tentang perdagangan itu apa sih? Bahwa sumber daya terbatas ya itu sih baru. Berarti kalau kita ngomong ekonomi mungkin ada beberapa nama ya yang terkenal, misalkan ada Adam Smith, Ricardo, Keynes, gitu kan. Kalau kita belajar bahwa ya hubungannya jelas dua hal. Sebenarnya ekonomi ini dipegang oleh negara atau dipegang oleh swasta, gitu ya. Nah kalau begitu sebenarnya ada di Indonesia ini ada kayak porsinya, ada ya negara yang kemudian mengambil seperti minyak bumi dan lain sebagainya diatur negara, sedangkan ada yang porsinya kemudian swasta, misalkan infrastruktur beberapa swasta, walaupun ada juga yang negara. Nah berarti kan kita dalam persinggungan tadi, satu sisi kemudian kita ikut tadi Adam Smith yang kemudian agak sedikit liberal, kemudian satu sisi juga kita agak sosialis, mungkin Keynes dan lain sebagainya begitu. Nah, memandangnya gimana sih Dini memandang kondisi ini gitu? Kondisi itu maksud saya gimana tuh Pak? Apa keuntungannya ketika kemudian negara memegang penuh kekuatan pasar, sama kemudian apa keuntungan jika swasta yang memegang pasar gitu? Kalau dari yang saya pelajari dari buku ini atau dari kelas-kelas Pak Ari, sebenarnya tuh menimbulkan dua pemikiran ya. Maksudnya kalau negara itu juga pegang terlalu penuh kan jadinya akhirnya ada pengetatan gitu, ada keterbatasan gitu, jadi nggak bisa terlalu diolah gitu. Tapi kalau misalkan swasta yang memegang kan seperti hari ini kan jadinya masyarakat kurang merasakan impact-nya gitu. Dan maksudnya seharusnya nikmat yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki negara yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, kalau terlalu banyak dipegang oleh swasta kan juga akhirnya lebih banyak terjadinya keuntungannya itu ke swasta gitu. Kalau kayak kita tahu kan hari ini ada Epson ya, itu kan sebenarnya itu kan kalau bisa dimanfaatkan secara bersama oleh pemerintah dan juga swasta, itu kan bisa menghasilkan kesejahteraan nih buat rakyat gitu. Tapi ternyata pada hari ini ya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut tuh masih kesulitan gitu loh secara ekonomi. Jadi sebenarnya itu harus bisa
ada balance gitu dari pihak swasta dan pihak negara, nggak bisa mereka tuh tumpang tindih atau salah satu aja yang lebih dominan gitu. Kan ya. Kalau pengalamannya Mas Ari ketika kemudian ada di dua negara, Spain dan kemudian juga di Inggris, bagaimana itu? Kondisi posisi pasar tuh dipegang oleh siapa? Pemerintah apa swasta? Ya, kalau saya lihat ya mayoritas negara-negara Eropa, ini pengalaman saya. Ya. Memang kompetisi itu dibuka ya, pemerintah dan swasta. Jadi misalnya sektor ini misalnya transportasi kereta api. Nah, di Inggris itu ada banyak sekali operatornya. Kalau di kita kan cuma KAI. Iya, KAI. Kalau di sana banyak sekali, tiap daerah atau tiap provinsi itu ada. Dan ada yang antar, jadi ada Virgin Express, ada North East kayak gitu. Dan semua itu mereka interconnecting gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau ke Jogja atau ke Jakarta misalnya dari sini, ada kereta yang langsung, tapi jangan jarang gitu loh. Yang langsung ini biasanya mahal gitu. Nah, tapi kalau mau berhenti 1 kali atau 2 kali itu lebih murah gitu. Nah, ini pun bukan dikuasai, misalnya kalau dia ada koneksi pun bukan hanya dikuasai oleh satu operator, tapi bisa berganti-ganti gitu loh. Nah, ini yang saya bilang tadi, itu dibuka sepenuhnya. Jadi tidak ada satu operator yang mendominasi ya. Begitu pula kayak ya kalau di Indonesia sih ada Telkomsel, ada macam-macam. Kalau di Inggris juga sama. Yang saya rasakan itu dari transportasi ya, banyak sekali operatornya kalau kereta api gitu. Jadi ada pasarnya, ada pemerintahnya. Berarti kalau kita lihat sebenarnya ketika kemudian swasta pegang, kompetisi terbuka, masyarakat diuntungkan berarti ya. Seharusnya. Karena ini antar perusahaan kan juga bersaing begitu. Betul. Dan itu mendorong ya memang ini kita bicara perspektif loh. Betul. Dalam buku ini kita belajar tentang ekonomi berbasis pasar kah atau berbasis misalnya seperti East Asia ya, state-led development ya, jadi negara itu yang memegang kendali penuh. Betul. Nah, atau kita bicara tentang yang kritik ya, Marxis ya, ekonomi politik kan kritik soal dominasi, soal pertarungan gitu ya antar banyak aktor. Nah, sesungguhnya yang saya sampaikan di sini ada beberapa nih contoh atau beberapa perspektif untuk melihat pembangunan itu gitu loh. Dan ya kita bisa bilang mungkin kompetisi itu mendorong yang namanya kebaikan gitu loh. Betul. Tapi beberapa misalnya dalam perspektif yang mengkritik itu mengatakan bahwa ya kompetisi itu ya hanya giant versus giant. Nggak akan mungkin misalnya David akan menang karena terlalu kecil ya kemampuan ekonominya atau kemampuan modalnya gitu. Nah, sementara ini kan pasar bebas, membuka perusahaan-perusahaan luar masuk ke Indonesia. Kalau itu benar-benar dibuka, habislah yang perusahaan kecil dalam ya. Nah, itu gitu. David tadi ya. Ya, itu. Berarti kalau begitu kompetitiveness dibuka, swasta bergerak kuat, kemudian masyarakat diuntungkan. Tapi kemudian satu sisi misalkan di Indonesia ini kan kayak dalam tanda petik kurang jelas ya. Apa kemudian kita ini berbasis pasar atau kemudian berbasis kebijakan atau kemudian negara yang memegang kendali penuh terhadap pasar. Pertanyaan selanjutnya sederhananya adalah kalau kita sepakat dengan konsep tersebut, setuju nggak Mas Ari jika sebuah negara itu misalkan udah Indonesia fokus pertanian saja, Korea fokus ke dalam elektronik, kan ada kalau nggak salah pendapat salah satu tokoh di dalam buku ini yang kemudian keunggulan comparative advantages. Itu bagaimana menurut Mas Ari? Ya, memang beberapa referensi yang saya baca juga itu ngomong tentang komparatif. Jadi proses perdagangan itu bisa terjadi karena adanya tadi ya ada comparative advantage. Jadi satu negara itu punya spesialisasi produk tertentu gitu ya, sehingga bisa dijual ke negara lain yang membutuhkan. Nah, cuma memang yang perlu kita lihat lagi, saya setuju dengan itu, tapi ada catatan juga bahwa dalam konteks sekarang ini dunia modern, kita juga harus bicara soal perspektif strategi ya, security gitu ya. Karena negara yang berbasis misalnya ekonominya dari pertanian itu dari sisi inovasi, dari sisi perkembangan teknologi agak lambat gitu loh. Berbeda dengan Korea loh, yang punya mobil, punya ponsel segala macam. Sesungguhnya itu yang ya kita harus pilih-pilih juga yang mana yang strategis gitu. Nggak hanya misalnya ya padi gitu, terus ekspor atau hasil laut kita ekspor.
tanpa kita ya inovasi yang cukup Berarti seharusnya baik gitu. Bappenas itu punya proyeksi ke depan ya, kemana arahnya kita seharusnya. Yang strategis, yang bisa menghasilkan. Jadi kita itu bukan hanya impor aja gitu kan, tapi kita bisa ekspor dan itu produk yang jadi gitu, bukan yang raw material terus kita impor produk dalam kalengan gitu kan. Ujung-ujungnya kita tekor, kita jual murah, belinya mahal dalam kalengan gitu. Iya, itu kayak karet kita jual, keluar bannya kemudian kita beli. Itu yang selama ini kayak sama aja dibohongin. Ya mutar-mutar kemudian kita yang rugi, begitu ya. Betul. Nah itu yang selama ini yang menurut saya itu ya cukup bisa menjadi perhatian gitu ya. Oke, terus pertanyaan kita. Tapi aku mau tanya nih, Pak, boleh nggak sih, Pak? Boleh Kan banget. tadi kan sempat dibahas comparative advantage tuh kan, spesialisasi. Tapi kenapa sih negara-negara yang sebenarnya punya spesialisasi tertentu, misalkan dalam pertanian ataupun perikanan, kenapa malah akhirnya tuh mereka mengimpor banyak gitu dari negara lain? Padahal negara itu tuh punya spesialisasi di hal tersebut. Tapi kok malah kejadiannya adalah yang kita lihat hari itu malah mengekspor si spesialisasinya itu gitu. Ya kalau saya tuh ngelihat ada beberapa faktor. Ya kita kan juga harus melihat itu dari sisi domestik politik juga tuh, ada apa sih dalamnya. Karena ya barang yang paling basah itu yang impor. Betul. Itu ada aspek-aspek income-nya gitu yang membuat makanya ya sebenarnya terbuka misalnya peluang inovasi, tapi karena lebih enak dan lebih menjanjikan impor dari ngapain mau ngenjot inovasi dalam negeri gitu. Jadi banyak sebenarnya faktor gitu, dan itu beberapa di negara Asia Tenggara itu model-modelnya kayak gitu tuh, dan kita sebenarnya kan lebih di Indonesia kan lebih familiar ya, daging dari sini, padahal ada misalnya di Bali ada. Terakhir ya itu penyakit cuma kan mulut, kuku dan ini. Iya, dan makanya tapi ini belum buku ini belum menyentuh itu. Cuma anak-anak kadang-kadang saya dorong untuk coba berpikir tentang impor ini, coba berpikir tentang ekspor ini, coba berpikir tentang dampak Ukraina Rusia itu untuk melatih mereka untuk mulai memompa atau memantik ya pemikiran mereka supaya lebih melihatnya itu lebih detail ya, lebih mendalam lagi ketimbang yang ini kan baru dasarnya saja. Nah itu sesungguhnya ada banyak sekali faktornya itu yang perlu dilihat. Terus gimana nih Dini melihat bahwa mahasiswa kan sekarang ini dibuat bingung nih. Dibuat bingung itu maksud saya adalah percaya satu sisi bahwa negara jika diatur dengan manajemen yang baik, maka sebenarnya apapun model ekonominya akan bagus. Begitu. Tapi kemudian apapun model ekonominya, jika kondisi pemerintahannya dalam tanda petik kurang ideal, maka yang terjadi adalah kebingungan gitu. Contoh, kita belum ada nih kampus spesifik untuk meningkatkan apa. Kita kan masih semuanya ya kayak UMB semua bidang digarap begitu. Padahal kalau kita lihat misalkan beberapa universitas lain di luar negeri ada ya yang spesifik bidang IT-nya gitu. Iya. Pernah dengar. Kalau menurut Dini gimana nih? Bener nggak? Setuju nggak misalkan kalau kampus itu punya spesifikasi sendiri gitu? Misalkan ini pertanian, ya khusus pertanian kita apapun di situ ya. Pertanian, inovasi pertanian, teknologi pertanian, bau-baunya pertanian gitu. Setuju nggak kalau gitu, Dini? Kalau dari perspektif aku sih ngelihatnya bagus ya, Pak. Maksudnya kalau misalkan sebuah kampus tuh punya spesifikasi gitu, karena kan dengan sebuah kampus punya spesifikasi, jadi mahasiswa yang masuk itu memang bakalan lebih fokus gitu. Misalkan, di UMB ternyata fokusnya lebih ke hukum, jadi bisa lebih membentuk, menghasilkan anak-anak yang secara hukum dia tuh bagus gitu. Walaupun memang fakultas-fakultas yang lain bakalan sama bagusnya, tapi dengan adanya spesifikasi kan akan membantu mahasiswa itu bisa lebih terarah gitu, lebih bisa kalau di hukum ternyata akan lebih banyak nih relasinya, pengetahuan, wawasan, pengalaman yang didapat yang disediakan kampus buat dia gitu. Jadi menurut saya ya spesialisasi itu perlu gitu, selain juga untuk membranding si nama kampusnya itu. Betul. Kayaknya memang ke depan kampus-kampus itu punya spesifikasi itu di bidang itu, karena kemudian menurut saya berdasarkan tadi Pak Ari sepakat untuk mengatakan ke depan tuh kita harus jelas mau arahnya kemana ini begitu. Misalkan kompetisi kita, kemampuan kita tuh di bidang apa dan itu yang digarap. Kalau dilihat data sekarang kan tingkat mahasiswa sosial tuh lebih banyak daripada eksak gitu betul. Dan memang banyak hal masalah di situ gitu. Nah
Pak Ari gimana melihat, sepakat nggak ini kalau misalkan kemudian berdasarkan tadi kita lesson learn ya, konteksnya kampus ini kan lesson learn dari pembelajaran tadi ekonomi bahwa kita seharusnya harus mempunyai kemampuan kapasitas di bidang tertentu saja, atau mungkin ya kalau nggak bisa tertentu 2-3 aja, nggak semua kemudian digarap gitu. Iya. Gimana Mas Ari melihatnya? Oke. Saya ada kelas ini, tapi nanti saya kasih catatan dijawab sedikit. dulu yang ini. Oke, Pak Ari kan sangat sibuk sekali sih. Iya sih, ya, maklum. Maklum sih, Pak. Ya, memang kalau secara idealnya, ya memang kampus itu kalau dia semakin spesifik makin bagus. Ya, saya juga punya pengalaman ini. Misalnya, yang saya sangat familiar itu kayak di Murdoch University. Itu lebih mendalami tentang ekonomi politik misalnya. Ini enggak spesifik tentang sektor betul, tapi ini lebih kepada kajian teoritis ya. Sementara ekonomi politik itu ada banyak branch-nya, feminist political economy dan sebagainya. Dan ini dipakai oleh negara untuk membuat kebijakan negara tetangga tentang Indonesia. Dia bisa tahu peta Indonesia itu siapa sih yang mendominasi misalnya di sektor pertanian. Betul. Jadi ekonomi politik itu yang seperti yang kajian yang saya dalami itu sesungguhnya memetakan siapa sih aktornya, apa kepentingannya, terus apa kira-kira isu atau program yang sangat ideal atau sangat prospektif untuk diimplementasikan. Jadi ketimbang bicara tentang proyek misalnya kesehatan yang besar, lebih baik dia fokus kepada program-program kesehatan yang spesifik, yang lebih tangible, yang bisa bermanfaat dan jelas-jelas gitu loh, bisa tercapai. Kalau tidak kan, karena ya dalam perspektif ekonomi politik itu misalnya ada banyak aktor, dan aktor-aktor di tingkat lokal itu mereka punya kemampuan untuk membuat program-program yang dikerjakan oleh pemerintah Australia melalui AusAid yaitu tidak berjalan lancar, gitu loh kan, karena mereka punya kepentingan, jadi kekuasaan di lokal, daerah, pemerintah pusat. Nah itu yang dipakai dari itulah mengapa menurut saya ini strategis gitu loh. Kampus itu kalau mau belajar tentang teori itu. Mungkin ada kampus lain yang lebih fokus ke teori, atau mungkin kampus tertentu dia fokus ke pertanian, fokus ke, ya bagus sekali karena ngurusi pertanian itu banyak. Apalagi dikaitkan dengan teknologi, mungkin banyak sekali bisa temuan-temuan yang bisa dilakukan untuk membuat petani itu atau calon petani itu bangga menjadi seorang petani. Bukan tradisional aja modelnya kan pemikirannya. Nah, gitu. Ya, terima kasih Mas Ari. Wah, ini udah tunggu mahasiswa nanti. Demo mahasiswa repot kita nanti. Apalagi kelasnya Pak Ari kan kelas favorit. Waduh, ya. Makasih Pak Ari. Terima kasih banyak Pak Ari. Terima banyak Pak Ari. Oke Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ari. Coba diskusinya keren banget sih Pak Mahdi. Jadi banyak perspektif baru gitu yang aku dapat dari obrolan sama Pak Ari tadi, sama Pak Mahdi juga. Iya ya, kalau dari situ kita bisa melihat sebenarnya arah kita itu mau kemana sih sebenarnya. Betul. Terus kemudian berbagai permasalahan di negeri kita ini kalau kemudian bas ekonominya kuat sebenarnya nggak selesai. Iya, bisa. Unik kan, kita misalkan nih, kita jumlahnya 230 juta, ketika vaksin impor semua. Sedih ya? Sedih. Tapi kan akhirnya kita bisa malah diplomasi vaksin kan? Iya, tapi ujung-ujungnya berat ini. Iya, betul. Kalau ngomongin itu ya sih Pak, betul. Ya, kita berharap kemudian nanti akan lebih baik ya. Iya. Terus ini gimana nih mahasiswa sekarang ini menghadapi permasalahan ekonomi ini? Apa kemudian mereka nanti datang ke sini, luar biasa ya, ada kalau mahasiswa offline kemudian nih rame ya. Bentar lagi offline nih ya, semester depan. Semester depan akan offline. Iya, katanya mau offline sih Pak. Teman-teman udah pada datang belum? Kalau teman-teman aku udah pada banyak yang datang ke sini sih Pak. Cuman ya itu kalau kelas lebih pilih online gitu. Mereka tuh lebih pengen kumpul sama temennya, nugas bareng. Tapi kalau ke kelas tuh enggak gitu. Soalnya online itu kadang-kadang ada mahasiswa sambil baringan ada di kamar gitu dengerin. Iya, sambil nyapu, beres-beres. Kayak kita dengerin radio aja ya. Iya, betul itu Pak. Padahal lebih enak offline gitu. Lebih nangkep gitu. Oke Rin, saya juga ini ada acara lain nih Din. Deh, mohon maaf ya. Next time nanti kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Boleh nih Pak. Oke. Assalamualaikum Din. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Bye. Wah, keren banget sih bisa belajar bareng.